Dan sore ini kita akan bersama-sama puji Tuhan. Siapkan hati untuk kita menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita nyanyikan dan katakan bahwa terima kasih Tuhan untuk segala kasih kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Dengan sungguh-sungguh kita nyanyikan lagu ini. Kita menyembah Tuhan. Kita belajar untuk memuji Tuhan. Lipat tangan, tutup matanya, kita nyanyi bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Nyanyikan lagu ini dari awal, katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Katakan sekali lagi, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagi-Mu, syukur bagi-Mu hari ini. Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Kayu anak mimpin kita dalam doa. Haleluya Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus bahwa pada sore hari ini Tuhan kami masih diberi kesempatan Tuhan untuk beribadah Tuhan, walaupun hanya dengan sebatas penonton Tuhan, tapi biarlah hati kami Tuhan boleh ikut memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biar apa yang kami puji-puji juga boleh naik ke hadapan Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Saatnya kami ingin siapkan hati kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami serahkan puji-pujian ini dari awal, tengah hingga pada akhirnya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan adik-adik, siap untuk memuji Tuhan. Dan kakak harap semuanya siap-siap semua untuk kita memuji Tuhan. Kakak undang semuanya bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan bahwa dengar Dia panggil nama saya. Jawabnya ya, ya, ya.
seluruh tubuh kita, agar kita tidak salah dengan menggunakan tubuh kita, tetap memuliakan Tuhan dengan seluruh tubuh kita. Puji Tuhan. Adik-adik, kita akan mendengar firman Tuhan. Mari kita sama-sama bernyanyi, kita sembah Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Liku-liku dengan sayap-Mu Tuhan. Lipat tangan, tutup matanya. Kesempatan di mana kami boleh memuji Tuhan, kami boleh meninggikan nama Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami sudah memuji nama-Mu, dan kami akan siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan tertanam dalam hati kami, bisa kami praktikkan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati hamba yang telah Kau siapkan ya untuk menyampaikan firman-Mu Tuhan. Dan Kau berkati juga kami, agar kami bisa duduk tenang untuk mendengarkan firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ini menjadi doa kami. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Sore adik-adik sekolah minggu yang ada, Kareval senang di sore hari ini kita bisa bertemu lagi ya. Walaupun kita belum bertemu secara muka, belum bisa lihat adik-adik, belum bisa berkumpul di gereja, tapi Kareval percaya bahwa Tuhan Yesus selalu memberikan kekuatan, memberikan kesehatan kepada adik-adik yang ada di rumah. Nah, Kareval hari ini akan memberikan renungan untuk adik-adik yang ada di rumah supaya adik-adik tetap kuat di dalam Tuhan ya. Walaupun adik-adik tidak bisa keluar, tapi adik-adik percaya Tuhan Yesus selalu menyertai ya, selalu menyertai adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Dan puji Tuhan, Kareval akan membawakan satu cerita. Kita lihat adik-adik di dalam Kejadian. Kareval beberapa minggu lalu sudah bercerita tentang Adam dan Hawa. Nah, Kareval akan bercerita tentang anak
dari Adam dan Hawa. Siapa adik-adik anak dari Adam dan Hawa? Ada yang tahu nggak? Ya, siapa? Kain dan Habel. Nah, Kak Reval akan bercerita tentang Kain dan Habel ya di dalam Alkitab. Nah, coba Kak Reval akan membaca, adik-adik bisa perhatikan Kejadian pasal yang keempat ya. Kejadian adalah kitab pertama dari kitab-kitab lain, adik-adik ya. Kejadian pasal yang pertama, ayatnya yang pertama mulai ya, adik-adik bisa perhatikan. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya, dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannya Habel adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Jadi adik-adik, Kain dan Habel itu adalah anak daripada Adam dan Hawa. Nah, adik-adik, bahwa Kain dan Habel ini firman Tuhan katakan bahwa Habel adalah seorang pengembala kambing dan domba. Kemudian Kain itu adalah petani. Nah, adik-adik, coba kita perhatikan ayat-ayat selanjutnya. Ayat-ayatnya yang ketiga dikatakan, setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing domba, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Adik-adik, di dalam cerita ini, ketika Kain dan Habel, mereka melakukan tanggung jawab mereka sendiri. Ya, Kain sebagai petani mempersembahkan apa yang menjadi hasil daripada yang dia dapat. Ya, adik-adik. Kemudian Habel juga sebagai seorang pengembala kambing domba, dia juga mempersembahkan hasil dari apa yang dipunya oleh Habel pada waktu itu. Tetapi adik-adik perhatikan ya, dari cerita ini ketika Kain dan Habel sudah mempersembahkan korban kepada Tuhan, Kak Reval mau tanya, siapa yang tidak diindahkan? Ya, atau siapa yang Tuhan terima korban persembahan daripada mereka, dan siapa yang Tuhan tidak terima persembahan daripada mereka? Iya, kalau adik-adik perhatikan bahwa Kain itu tidak diindahkan, ya, tidak diterima korban persembahan oleh Tuhan. Nah, adik-adik perhatikan ketika Kain tidak diterima persembahannya oleh Tuhan, adik-adik perhatikan bahwa ketika Kain tidak diindahkan korban persembahannya, firman Tuhan katakan bahwa hati Kain menjadi panas. Nah, Kak Reval mau tanya, apa yang terjadi kepada Kain ketika korbannya tidak diindahkan oleh Tuhan? Iya, apa adik-adik, bahwa Kain ini menjadi apa? Menjadi iri hati. Nah, ini hati-hati adik-adik. Menjadi iri hati kepada siapa? Kepada Habel. Iya, kenapa? Karena Kain merasa bahwa persembahannya tidak diterima oleh Tuhan. Nah, ini adik-adik perhatikan hal-hal yang sering terjadi kepada anak-anak Tuhan sekarang. Adik-adik, seringkali kita iri ketika teman-teman kita itu memiliki apa ya adik-adik, kalau Kak Rival katakan punya gelar lah ya. Contohnya di sekolah, kalau adik-adik lihat ada yang anak-anak yang pinter ya, terus dapat nilainya, dapat berapa? Nilainya 100, terus dapat juara 1. Nah, seringkali adik-adik banyak
kebanyakan orang bahwa ketika sudah dapat nilai 100, sudah dapat peringkat pertama, banyak yang iri. Karena apa? Karena mereka anggap masa dia terus yang dapat juara 1, pasti nyontek. Nah, mulai timbul apa? Mulai timbul iri hati. Ya, hati-hati adik-adik. Tuhan Yesus tidak suka orang yang orang yang iri hati. Karena kalau orang yang iri hati itu tidak berkenan kepada Tuhan Yesus. Jadi adik-adik, jangan pernah kita iri hati, seperti halnya yang terjadi kepada Kain. Ketika Tuhan tidak mengindahkan korban persembahannya, ketika Tuhan tidak menerima korban persembahannya, yang ada di dalam hati daripada Kain adalah hati yang panas. Dia iri kepada Habel. Kenapa? Karena dia merasa bahwa kok persembahannya tidak diterima. Nah, adik-adik perhatikan bahwa iblis itu suka mencari celah-celah yang kosong untuk Untuk membuat anak-anak Tuhan jatuh. Lewat Lewat iri hati. Ya kan? Jadi kalau ada anak-anak sekolah minggu yang dapat peringkat 1 mungkin di sekolah, ingat adik-adik, jangan pernah iri hati. Walaupun adik-adik yang ada di sekolah mau dapat juara 1 maupun tidak dapat juara 1, jangan pernah iri hati. Karena iri hati itu akan membawa kita kepada dosa. Kenapa? Karena iblis memakai cara itu untuk Untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan. Nah, ini adik-adik harus tahu bahwa kejadian yang dialami oleh Kain sehingga dia membunuh Habel adalah karena iri hati, sehingga Habel itu dibunuh oleh Kain. Coba adik-adik perhatikan ya, pada ayatnya yang ke 8, kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu lalu membunuh dia. Jadi adik-adik perhatikan, ketika Kain membunuh Habel adiknya, yang terjadi karena iri hati. Ya, ini yang sangat tidak bagus, ini yang sangat tidak disukai oleh Tuhan Yesus. Karena dampak daripada iri hati ini sangat luar biasa. Mengakibatkan mengakibatkan dosa. Ya kan? Jadi kalau adik-adik merasa bahwa saya mulai ada iri hati, minta Tuhan untuk Untuk hapuskan, untuk keluarkan sikap kita, untuk bersihkan sikap kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya kan adik-adik, jangan sampai iri hati. Karena Tuhan Yesus tidak mau orang yang iri hati. Mungkin adik-adik ingat ketika kejadian yang dialami oleh raja yang pertama itu raja Raja Saul. Ya kan? Raja Saul ketika dia berkenan kepada Tuhan, hidupnya Hidupnya sangat enak sekali. Karena ketika dia berkenan kepada Tuhan, hidupnya melakukan kehendak Tuhan. Tetapi adik-adik perhatikan ketika Daud menggantikan Saul, atau Daud berada di posisi di mana Daud merasa bahwa dia dipilih Tuhan untuk menjadi seorang raja. Kejadian yang dialami adik-adik? Bahwa Daud itu mengalahkan siapa? Mengalahkan Goliat. Goliat kan badannya tinggi, ya kan? Badannya besar. Kemudian Daud itu ya seperti Karifala kecil. Tetapi adik-adik perhatikan ketika Daud mengalahkan Goliat, apa yang terjadi kepada Saul? Yang timbul itu adalah iri hati, sehingga firman Tuhan katakan bahwa Raja Saul ingin membunuh siapa? Ingin membunuh si Daud karena iri hati. Sehingga kan orang-orang pada waktu itu mereka menyanyi bahwa Saul itu mengalahkan beribu-ribu, iya kan? Tetapi Daud berlaksa-laksa. Nah, adik-adik ingat, iri hati ini membawa kepada dosa. Ya kan? Seperti halnya kita. Kalau kita berada di sekolah, kemudian ada orang yang dapat nilainya 100, jangan sampai kita iri. Ya, mungkin karena dia bisa, karena dia berusaha. Ingat adik-adik, jangan sampai terpengaruh, jangan sampai dipakai iblis. Karena apa? Kalau iblis pakai itu bisa berakibat fatal. Ya adik-adiknya, karena apa? Iblis itu banyak cara membuat supaya adik-adik itu jatuh dalam dosa. Tetapi adik-adik ingat, kalau kita terus percaya kepada Tuhan,
kita akan tahu bahwa Tuhan itu akan apa? Tuhan itu akan menjaga kita, Tuhan itu akan apa? Melindungi kita supaya kita semakin berkenan kepada Tuhan. Coba adik-adik buka di dalam Amsal pasal yang ke-14 ayat yang ke-30. Amsal pasal yang ke-14 ayat yang ke-30 dikatakan begini adik-adik. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, ya. Ayat 20. Ayat 30, tetapi iri hati membusukkan tulang. Nah, adik-adik lihat, adik-adik perhatikan. Hati yang tenang itu apa? Menyegarkan hati kita, menyegarkan tubuh kita. Ya, kemudian tetapi iri hati apa? Membusukkan tulang. Jadi jangan pernah iri hati kepada orang-orang lain. Karena Tuhan Yesus tidak mau anak Tuhan itu ada sikap iri hati. Jadi adik-adik yang ada di rumah, kalian mau ada dimanapun, mau ada di gereja, contohnya punya teman-teman, punya barang bagus atau punya hal-hal yang baru, jangan iri. Ya, jangan iri. Jadilah diri sendiri, ya kan? Iya, adik-adik jangan iri kepada orang lain. Ya, tetapi kita harus takut akan Tuhan. Tuhan bilang jangan iri hati, jangan. Ya, karena firman Tuhan bilang iri hati membusukkan tulang. Artinya membuat kita apa? Membuat kita semakin lemah, membuat kita mulai melakukan hal-hal yang bersifat dosa, yang tidak mau menyenangkan hati Tuhan. Jadi adik-adik ingat bahwa adik-adik harus setia kepada Tuhan, harus belajar bahwa jangan iri hati. Ia belajar, jangan jadi seperti siapa? Jangan jadi seperti Kain, dan juga jangan jadi seperti siapa? Seperti Saul. Ya kan? Tetapi jadilah seperti diri kita sendiri. Jangan pernah kita merasa iri hati, tetapi kita percaya kepada Tuhan bahwa segala sesuatu yang Tuhan buat itu dalam hidup kita apa? Indah. Ya, Tuhan Yesus buat segala sesuatu. Berkat yang Tuhan berikan kepada Kareval dan kepada adik-adik yang ada di rumah itu sama. Berkatnya dari Tuhan. Ya kan? Sesuai porsi apa? Sesuai porsi kita masing-masing. Jadi adik-adik jangan pernah iri hati, karena Tuhan Yesus mau adik-adik yang ada di rumah semakin setia kepada Tuhan, dan supaya adik-adik juga bisa apa? Memberi hal-hal yang baik, hal-hal yang luar biasa kepada apa? Kepada teman-teman yang ada, supaya adik-adik semakin setia kepada Tuhan. Puji Tuhan, adik-adik, inilah renungan firman Tuhan yang Kareval bisa katakan, yang bisa bawakan, dan biarlah adik-adik jangan iri hati, tetapi adik-adik menunjukkan sebagai anak-anak Tuhan itu bahwa Anda adalah anak-anak Tuhan yang kuat, anak-anak Tuhan yang bisa memberi contoh kepada teman-teman yang lain. Puji Tuhan. Adik-adik, mari tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat firman-Mu pada sore hari ini. Kami percaya Tuhan, biarlah setiap firman yang sudah dibawakan itu boleh tertanam bagi setiap adik-adik yang ada di rumah, sehingga mereka bisa percaya kepada Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, dan Tuhan jauhkan dari hati mereka iri-iri hati yang menyebabkan mereka itu jauh daripada Tuhan. Tetapi biarlah hati mereka tetap tenang, hati mereka tetap tertuju kepada Tuhan, karena dari situlah berkat Tuhan mengalir di dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kami akhiri setiap renungan di sore hari ini dengan penucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, puji Tuhan, amin. Terima kasih adik-adik semua, Tuhan Yesus memberkati semua. Haleluya.